Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu pada pembelajaran BTA atau pendidikan Al-Quran pada pertemuan yang ketiga, yang dimana pada pembelajaran kali ini kita akan masuk pada bab ke-7. Yang akan kita bahas kali ini adalah tentang surah Al-Baqarah ayat 185. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, marilah kita bersama-sama berdoa semoga apa yang Bapak jelaskan pada pertemuan kali ini dapat kalian pahami dan insyaallah akan kalian amalkan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan doa tadi kalian dapat lebih cepat paham dan kalian dapat insyaallah dapat mengerjakan tugas yang Bapak kerjakan di akhir video ini. Kita akan masuk pada surahnya. Surah ini sudah kita bahas tajwidnya pada minggu kemarin. Bapak bacakan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Yang artinya ayyam ma'dudat, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaannya Al-Qur'an, datangnya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, hudal linnas wa bayyinati, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, wa bayyinati minal huda wal furqan, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, faman syahida minkum asy-syahra falyasum, karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, yaitu hadir hidup di bulan Ramadan, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Wa man kana minkum maridun aw ala safarin, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Fa'iddatun min ayyamin ukhra, pada hari-hari yang lain. Artinya kita punya kewajiban untuk mengganti puasa kita yang tidak kita kerjakan pada bulan Ramadan. Yuridullahu bikumul yusra, Allah menghendaki kemudahan bagimu, bagi kita. Wala yuridu bikumul usra, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang diberikannya kepadamu. La'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Penjelasan sesuai dengan tema kita. Yang pertama, di awal surah ini akan dijelaskan tentang munasabah ayat dulu, ya.
munasabah nanti di sini diceritakan tentang syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, tentang betapa mulianya Al-Qur'an dan diturunkannya pada bulan suci yaitu bulan Ramadan. Penjelasan ayat sesuai dengan tema kita yaitu fungsi turunnya Al-Qur'an. Kita langsung ke sana dulu, setelah itu tambahannya nanti akan Bapak jelaskan hal-hal lainnya. Fungsi turunnya Al-Qur'an, unzila fihi al-Qur'an, diturunkannya Al-Qur'an ini adalah pada bulan Ramadan. Hudal linnas, fungsinya apa? Yang pertama sebagai petunjuk bagi manusia. Ini dijelaskan pada terjemahannya. Fungsinya yang pertama sebagai petunjuk bagi manusia. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda, dan yang kedua fungsi Al-Qur'an diturunkan ke manusia adalah sebagai penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Yang dimana Al-Qur'an ini ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Yang bersifat umum misalnya perintah untuk berpuasa, perintah untuk sholat, ya, maka dikhususkan lagi tentang puasa seperti dalam ayat ini, bagaimana cara berpuasa, bagaimana kalau seandainya orang tidak bisa mengerjakan puasa pada bulan Ramadan, dijelaskan juga dalam Al-Quran. Itu penjelasan mengenai petunjuk itu dirincikan. Al-Quran yang umum jadi khusus, itu juga diturunkannya Al-Quran ini. Wal Furqan, yang fungsi ketiga Al-Quran ini adalah Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Itu Al-Quran ini membedakan mana yang hukumnya haram, mana yang halal, mana hukumnya benar, mana yang hukumnya salah. Maka fungsi turunnya Al-Quran ini adalah memberikan pedoman bagi kita untuk mengerjakan hal-hal yang baik, mengerjakan hal-hal yang soleh, dan meninggalkan perbuatan yang buruk yang menyebabkan Allah murka. Nah, jadi ada 3 fungsi tadi. Fungsi pertama sebagai petunjuk, yang fungsi kedua adalah sebagai penjelasan mengenai petunjuk itu, dan yang ketiga adalah fungsi Al-Quran diturunkan kepada kita manusia, itu adalah sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, membedakan agar kita bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang benar. Nah, dalam penjelasan, bulan yang penuh berkah ini memiliki kemuliaan yang besar, kedudukan yang terhormat. Munasabah itu artinya berhubungan, bertepatan dengan peristiwa yang membahagiakan, berhubungan dengan peristiwa yang membahagiakan, yaitu bulan Ramadan. Kalian tahu itu adalah salah satu bulan suci umat Islam yang sangat ditunggu-tunggu tiap tahunnya dan memiliki kedudukan yang sangat terpuji sebagai bulan yang dimuliakan Allah. Pada bulan tersebut kami, yaitu Allah, memuliakan kalian dengan penurunan seluruh Al-Quran secara langsung dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, ya. Jadi Al-Quran itu ada 2, ya, ada 2 tahapan. Yang dimana tahapan pertama sebenarnya Al-Quran itu pada awalnya diturunkan secara utuh, secara langsung utuh 30 juz, semuanya diturun langsung dari Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz ini adalah suatu tempat yang dimana Allah ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan takdir. Semua takdir ada di dalam Lauhul Mahfuz. Kemudian Allah pertama kali menurunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit-langit dunia kita ini, ya. Secara diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Artinya pada tahun itu mulai diturunkannya Al-Quran secara bertahap-tahap kepada Rasulullah. Jadi penurunan antara Lauhul Mahfuz ke langit dunia kita itu secara langsung, tetapi dari langit dunia menuju Rasulullah secara berangsur-angsur. Ada 2, ya. Pertama, Al-Quran itu diturunkan secara utuh dulu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Nah, dari Baitul Izzah kepada Rasulullah itu secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, sesuai dengan kebutuhan Rasulullah SAW saat itu. Sedangkan Al-Quran ini di dalamnya terkandung berbagai rahasia kebahagiaan, kemuliaan, keselamatan, kemenangan, dan keberhasilan kalian di dunia dan di akhirat.
Maka bersyukurlah kalian kepada Allah atas segala nikmat ini dengan berpuasa di bulan Ramadan. Ya, jadi kita salah satu alasan kenapa bulan Ramadan itu disucikan dengan cara berpuasa itu adalah karena menghormati diturunkannya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit bumi kita. Makanya ada pada 17 Ramadan biasanya itu di Indonesia mengadakan hari Nuzulul Quran, hari peringatan diturunkannya Al-Quran secara langsung. Ya, yang lebih tepatnya itu adalah pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Tidak mesti tanggal 17 ya. Yang dimana kalau malam Lailatul Qadar itu adalah malam-malam ganjil setelah setengah bulan puasa. Bisa jadi tanggal 17, bisa jadi tanggal 19, bisa jadi tanggal 21, bisa jadi tanggal 23, bisa jadi tanggal 25, bisa jadi tanggal 27 atau tanggal 29. Ya. Kemudian dan di dalam Al-Quran itu terkandung dalil-dalil yang nyata dan bukti yang jelas berupa ilmu yang bermanfaat. Ya, jadi semua ilmu ada dalam Al-Quran. Ya, termasuk ilmu dunia dan ilmu akhirat. Lebih khususnya itu adalah ilmu pada akhirat. Tetapi ilmu syariat di dunia kita juga diberikan penjelasannya. Amal soleh, amal-amal yang baik, ya, dan penjelasan mana yang halal dan mana yang haram. Nah, inilah yang dimaksud dengan furqan. Mana yang halal itu dikasih tahu dalam Al-Quran, mana yang haram itu dikasih tahu. Mana yang hak, mana yang benar, mana yang batil, dan mana yang salah. Inilah yang dimaksud dengan Al-Furqan, pembeda antara yang baik dengan yang benar. Sejarah masa lalu seperti sejarah Rasul, sejarah orang-orang terdahulu, orang-orang soleh maupun orang-orang murtad seperti Fir'aun, ya, itu juga dijelaskan dalam Al-Quran, dan masa yang akan datang. Untuk kita petik kejadian masa lalu dan untuk kita memperbaiki diri pada masa yang akan datang. Bagi orang yang menjumpai bulan Ramadan ini dalam lafaz Al-Qur'annya, faman syahida minkumus syahra falyasum. Dari kata tersebut adalah syahida. Syahida di sini diartikan dalam Ibnu Katsir adalah barang siapa yang hadir. Hadir artinya hidup. Ya, hidup artinya kalau seandainya kita sempat menemui bulan Ramadan, hidup kita sebagai orang beriman dan kita hidup pada tanggal 1 Ramadan, maka kita punya kewajiban untuk menuntaskannya puasa selama 1 bulan. Walaupun seandainya kita setelah 5 hari misalnya meninggal, maka ada kewajiban kita menuntaskannya, entah itu dengan diqadha, entah itu dibayar fidyah dan lain-lain. Nah, kalau seandainya kita hadir di tempat itu, kita hidup pada saat itu, maka kita punya kewajiban berpuasa pada tahun ini. Kalau ini kan kita 3 bulan yang akan datang akan menemui bulan puasa. Naudzubillah, kalau seandainya kita meninggal besok, maka kita tidak memiliki kewajiban untuk menuntaskan puasa tahun ini di bulan yang akan datang. Tetapi kalau kita menemui 1 hari atau 2 hari saja, faman syahida minkum syahra falyasum, maka kita wajib berpuasa selama 1 bulan penuh. Dan ini ditegaskan dengan ayat berikutnya, "Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin." Kalau seandainya kita, sedangkan bagi orang yang sakit atau musafir, maka mereka boleh meninggalkan puasa dan mengganti setelah Ramadan. Kalau seandainya kalian sakit berat, ya, atau kalian dalam perjalanan, ya, termasuk bagi perempuan nih, kalau seandainya haid, ya, sehingga dia tidak bisa puasa, maka kalian sudah masih memiliki kewajiban untuk berpuasa menggantinya pada hari-hari lain di luar daripada bulan puasa. Nih, sudah dekat nih bulan puasa, sudahkah kalian menyelesaikan puasa kalian? Kalian kerjakan, kalian sempurnakan puasa kalian sampai 30 hari. Silahkan kalian kerjakan, jangan sampai, kalau bisa sampai bulan puasa menemui bulan puasa yang akan datang. Dan menggantinya setelah Ramadan sebanyak hari-hari yang mereka tinggalkan dengan tidak berpuasa. Kalau misalnya kalian batalnya 13 hari, maka kerjakan juga 13 hari. Allah menghendaki kemudahan bagi kita. Allah itu memberikan keringan bagi kita. Allah sudah memberikan kita kemudahan.
Gak mesti harus stok pada bulan puasa. Kalau memang kita sakit, boleh ganti di hari lain di luar daripada bulan puasa. Kalau kalian memang dalam keadaan musafir artinya kalian seharian jalan kaki, ingin pergi ke Martapura, ingin pergi ke kandangan dan lain-lain, kalian dalam keadaan musafir dan itu sangat memberatkan, kalian boleh menggantinya pada hari-hari yang lain. Tetapi itu bukan berarti itu menghapuskan kewajiban kalian untuk berpuasa, tetapi hanya saja mengganti harinya pada fi ayyamin ukhra, mengganti pada bulan puasa kewajiban puasa pada hari yang berbeda dengan waktu yang sama. Maka dari itu Allah membolehkan orang yang dalam perjalanan untuk berbuka dan orang yang sakit hingga ia sembuh. Namun musafir dan orang sakit ini jika sudah sembuh tetap berkewajiban melaksanakan puasa setelah Ramadan. Allah senantiasa bersikap lembut dan penuh kasih sayang kepada kita dengan memberikan rukhsah keringanan ini, maka sudah seharusnya lah kita panjatkan pujian dan syukur kepada Allah. Ya, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ini disebutkan pada ayat sebelumnya, kutiba alaikumusiyami kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebenarnya kewajiban puasa ini sudah diwajibkan pada syariat sebelum ajaran Rasulullah SAW, ya, seperti puasanya Nabi Nuh, ya, kemudian puasa-puasa Nabi Daud, ya, mereka malah lebih berat puasanya daripada kita, ya, seperti Nabi Musa berpuasanya lebih daripada 30 hari, yaitu 40 hari, ya, bahkan puasanya mereka ada yang bahkan mereka berpuasa tetapi tidak boleh beraktivitas juga ada. Ada juga yang berpuasa, mereka malah berpuasa seharian semalaman. Ini adalah salah satu kemudahan yang dimana kemudahannya itu adalah tidak seperti ajaran-ajaran pada Nabi sebelumnya. Seperti ajaran Nabi Daud, mereka puasa berkewajiban hari ini puasa, besok enggak, hari ini puasa, besoknya enggak, bahalat hari. Kalau 360 hari setahun bagi 2, ya, bisa menjadi 150 hari. Sedangkan dalam bulan puasa umat Islam itu cuma 30 hari saja dikumpulkan dalam satu bulan suci, yaitu bulan Ramadan, ya. Nah, jadi memang umur zaman Nabi Daud umur mereka panjang-panjang. Tapi kemuliaan kita saat kita berpuasa di bulan Ramadan memiliki pahala yang berlipat ganda, yang bisa menandingi pahala puasa-puasa umat-umat terdahulu. Ya. Apabila orang yang meninggalkan puasa karena suatu halangan, tadi sudah mengganti semua puasa yang telah mereka tinggalkan sebelumnya, berarti mereka telah menyempurnakan bilangannya. Artinya kita sudah menuntaskan kewajiban kita. Misalnya kita sudah mengerjakan 13 hari, artinya kita sudah sempurna, kita sudah tunai kewajiban kita untuk berpuasa. Dan harus diingat, tidak diperbolehkan untuk berpuasa hanya pada sebagian bulan dan berbuka pada sebagian lainnya bagi orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan secara penuh. Artinya kalau memang sengaja kada hendak puasa, ya, itu tidak boleh, itu haram jadinya. Kalau tidak ada alasan, misalnya sakit atau dalam keadaan musafir, tidak memiliki alasan, orangnya sanggup aja, kuat aja, tetapi dia memang sengaja ingin mengganti di bulan lain, itu salah. Itu haram jadinya. Artinya setiap orang yang mampu berpuasa maka ia wajib berpuasa selama bulan Ramadan secara penuh. Kemudian bertakbirlah. Nah, ini adalah hal yang terjadi pada akhir bulan puasa. Bertakbirlah kalian kepada Allah bila bulan Ramadan telah berakhir. Yaitu kita seperti biasanya kita bertakbir pada akhir bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Yakni tatkala kalian melihat hilal bulan Syawal, yaitu seperti pagi bulan Ramadan, pagi pada bulan Syawal, yaitu kita mau melaksanakan sholat Idul Fitri, kita disunahkan untuk mengikuti Bilal untuk bertakbir. Bertakbirlah kalian sampai pada hari raya berakhir. Nah,
sampai kita sudah selesai melaksanakan sholat Id. Karena hari raya itu merupakan hari yang sangat berbahagia. Kita mengucapkan rasa syukur kita dengan cara bertakbir. Ini terjadi pada akhir bulan Ramadan. Baik itu dari malamnya sampai ke pagi untuk kita melakukan sholat Idul Fitri. Kemudian hendaklah kita bersyukur kepada Allah atas segala apa yang Dia anugerahkan kepada kita dari berbagai kenikmatan, kemuliaan, petunjuk ke jalan lurus dan hidayahnya. Dialah Allah satu-satunya pemilik karunia dan pembagi anugerah. Mungkin itu saja pembelajaran kita pada kali ini. Kita simpulkan, fungsi Al-Quran itu ada 3, yaitu sebagai petunjuk. Penjelasan yang kedua adalah tentang penjelasan tentang petunjuk itu, dan yang ketiga adalah sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, pembeda antara yang baik dengan yang salah, antara yang haram dengan antara yang halal dengan haram, ya, dimana fungsi pembeda ini untuk mengetahui kita mana yang baik, mana yang buruk. Dan juga dapat kita simpulkan juga dalam ayat ini tentang beberapa hal dalam puasa. Kalau kita menemui bulan puasa 1 hari saja, maka kita punya kewajiban untuk berpuasa penuh. Dan kalau ada juga keringanan dalam berpuasa, yaitu kalau seandainya kalian sakit atau dalam keadaan musafir, maka kalian boleh menggantinya pada hari yang lain. Tetapi kalian harus ada usaha, ya. Memang ini dari awal kalian sudah berpuasa, jangan misalnya nggak puasa duluan, nggak sahur duluan. Tetap kita punya kewajiban untuk sahur. Tapi kalau sudah dalam keadaan musafir, kalian sangat lelah, atau dalam keadaan sakit kalian sangat lemah sekali karena sakit kalian, maka kalian boleh berbuka dan menggantinya pada hari-hari yang lain. Tetap berusaha dari pagi kalian untuk bersahur, ya. Dan lalu kalau seandainya memang berat karena sakit dan musafir, maka kalian boleh menggantinya pada hari-hari yang lain. Dan yang terakhir adalah jangan lupa kalian untuk bertakbir pada akhir bulan Ramadan sampai ke mau mendekati salat Idul Fitri sebagai bentuk syukur kita untuk bertakbir memuliakan Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Mungkin itu saja dari Bapak. Salah kata mohon maaf. Silahkan kalian kerjakan tugas-tugas di samping ini. Kalian kerjakan di buku tulis, ya. Lalu kalian kumpul pada form deskripsi pada video ini. Kemudian bagi kalian jangan lupa komen nama, kelas, dan sebut kata hadir untuk menunjukkan kalian hadir pada video kali ini. Ini itu saja dari Bapak. Salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.